Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai jamaah. Masya Allah. Dan pagi hari ini kita akan belajar jamaah. Karena namanya manusia kan penuh dengan hilaf ya. Dan salah satu hilafnya itu pasti juga dalam urusan yang namanya sholat. Kadang kenapa dibilang sholat? Kadang ini kita suka lagi kerja atau lagi asik kumpul-kumpul sama teman-teman. Akhirnya sholat ditunda, hilaf deh. Akhirnya pas sholat udah mepet waktunya. Wah, semoga kita nggak gampang mudah untuk menunda-nunda sholat ya jamaah ya. Dan pagi hari ini tepat sekali kalau kita bahas mengenai sholat dalam tema kita yaitu sholat mepet bikin rezeki seret. Waduh, kita akan banyak belajar pagi hari ini jamaah. Tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat mengenai parodi melalaikan dan menunda sholat. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. First blood. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bro, udah azan. Ayo sholat. Iya, duluan aja sana. Tanggung nih. Savage. Jangan abaikan panggilan Allah gitu. Yang kedudukannya lebih tinggi itu urusan dunia. Akunya beriman, tapi mengabaikan panggilan Allah. Itu kan sama aja dengan munafik. Nah ini yang kerap terjadi nih, menunda-nunda sholat. Nanti baru azan, nanti sebentar lagi. Tapi tadi aku bener dengar tuh katanya jangan ditunda-tunda, nanti munafik. Aku mau nanya sama Habib Abdullah, emang benar Bib? Kalau kita nunda-nunda sholat kita masuk ke dalam munafik. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak masuk daripada golongan tersebut. Lihat kita nggak ingkar janji, nggak bohong, apakah itu munafik Bib? Nah aku mau penjelasannya Habib Abdullah, silakan. Baik. Mohon izin Bang Sony, mohon izin guruku Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah jamaah, hari ini kita belajar bersama-sama tentang pelajaran yang sangat penting, yaitu mengenai salat. As-salatu imaduddin, salat sebagai tiangnya agama, pondasinya agama. Seseorang yang sengaja meninggalkan dan meremehkan salat itu juga bisa digolongkan sebagai orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala merinci tentang bagaimana sifatnya orang munafik. Dikatakan bahwa para orang munafik ini mereka menipu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Waliyadzubillah, katanya nanti ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya bagi mereka. Mereka kesenangan. Kenapa? Seakan-akan mereka selamat. Padahal mereka enggak selamat, diambil lagi cahayanya oleh Allah Subhanahu. Wa huwa khadi'uhum, Allah yang menipu terhadap mereka. Dan di dalam ayat tersebut tadi dijelaskan tentang wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini Allah sebutkan tentang 3 ciri salatnya orang munafik. Yang pertama, idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau seandainya mereka salat itu salatnya males-malesan. Waduh. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa maknanya di sini adalah at-takasul wat-tatsaqul. Maknanya di sini orang bermalas-malasan itu merasa berat. Nah, kita cek nih sekarang nih diri kita nih. Kalau lagi sholat kadang-kadang ngerasa berat nggak? Aduh, azan lagi. Ya Allah. Nah, ini perlu kita perbaiki nih di diri kita. Kemudian maknanya juga orang yang
berat dalam mengerjakan sholat, mereka tidak berharap terhadap pahala dan juga tidak menganggap bahwa meninggalkannya itu ada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri sholatnya orang munafik, sholatnya riya. Ingin dilihat orang, ingin dilihat jamaah, ingin supaya biar tergolong daripada mereka. Kemudian yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa galila. Dan mereka zikirnya itu sedikit. Tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Nah, sebagian ahli tafsir juga mengungkapkan maknanya apa? Maknanya itu adalah mereka itu tidak banyak berzikir di dalam sholat mereka. Kalau kita sholat, alhamdulillah ada takbir. Takbir itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian juga alhamdulillah ada bacaan tasbih ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian ada bacaan juga ketika kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian ada doa-doa, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada zikir-zikir di dalam sholat. Kalau orang munafik dia nggak suka dengan zikir tersebut. Ya Allah. Udah kerjain yang wajib aja deh. Jadi apa? Wala yadhkurunallaha illa galila. Kemudian juga kadang setelah sholat nggak berzikir. Habis sholat cepet-cepetan aja. Kayak ngejar apa? Ngejar bus, ngejar apa, ngejar ini. Kayak ada target gitu, buru-buru. Nah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sholat kita sebagai sholatnya kaum mukminin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mana mereka di dalam sholat mereka dalam keadaan yang sangat khusyuk. Tentunya ketika kita ingin sholat perlu prepare. Kalau kita mau meeting, kalau kita mau ketemu orang, kita pasti udah siapin tuh. Ada pointernya, ada ininya dan lain sebagainya. Agar apa? Agar apa yang kita bicarakan ini tersusun dengan rapi. Dan begitu juga ketika kita ingin masuk ke dalam hadratus shalah, kita ingin sholat, persiapkan dengan takbiratul ihram yang bagus dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sholat kita sholat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah, jazakallah khair Habib Abdullah. Terima kasih untuk penjelasannya. Jazakumullah khair wal afu minkum. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan nih, godaan-godaan menunda sholat. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Mai, sholat dulu yuk. Ayo. Udah, suruh duluan aja. Kamu bisa sholat sendiri. Kayaknya lu duluan aja deh. Gue masih ada kerjaan soalnya. Nanti gue nyusul deh. Oh, yaudah. Sudah siapa sih? Sudah siapa sih? Astagfirullahaladzim. Nah, berarti kalau misal jamaah nunda sholat, itu berarti jamaah sudah terpengaruh godaan setan yang terkutuk. Baik, dari tayangan tadi aku harus nanya sama Ustadz Syam kalau gitu. Siap, pertanyaannya apa tuh? Ustadz, kalau misalnya saking kita nunda-nunda sholat, akhirnya kita sholatnya jadi di akhir waktu nih Ustadz. Nah pas kita sholat, tiba-tiba azan untuk sholat selanjutnya udah berkumandang. Lu lagi sholat tiba-tiba, wah udah azan lagi nih. Itu gimana nih Ustadz? Kita lanjutin aja apa kita berhenti sholatnya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Abdullah, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta orang-orang yang berusaha khusyuk dalam salatnya. Salah satu ciri orang yang khusyuk adalah orang yang sebelum salat aja udah khusyuk gitu. Jadi mulai dari wudunya khusyuk, mulai dari menyiapkan tempatnya khusyuk, menyiapkan pakaiannya sudah bersungguh-sungguh dalam menyiapkannya, maka itu adalah ciri orang yang khusyuk. Bagaimana kita akan khusyuk dalam salat kita jikalau persiapannya saja terburu-buru, waktu mepet dia baru melaksanakan ibadah salatnya. Namun jangan salah menanggapi, tanpa bermaksud menyepelekan awal waktu salat, tetap lebih baik salat di akhir salat, di akhir waktu dibandingkan qadha, ya. Jadi lebih baik akhir waktu tapi adaan,
daripada kodoan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, oh udah akhir waktu ya udahlah mending gue batalin aja. Enggak, tetap lebih baik itu daripada Anda kodok nanti. Ya, jadi tetap selesaikan sholatnya walaupun mepet waktunya daripada Anda menggantinya di lain waktu. Subhanallah. Ini yang banyak salah dipahami nih. Oh ya udahlah udah terlanjur masuk isya deh, ya udah deh gue sholatnya besok aja deh. Nah saya sholatnya ini aja deh, besok aja mau tobat dulu ntar malam deh. Ya Ini Allah. nih, apa segala macam. Ya Allah nggak sholat duhur, nggak sholat subuh tadi sekalian aja seharian nggak sholat deh karena tadi nggak sholat subuh. Ya Kan ada yang Allah. beranggapan seperti Iya, itu. iya, iya. Ada yang mengatakan ya udah karena berada di akhir waktu ya udah sekalian aja nggak sholat. Nah nggak seperti itu. Jikalau Anda memang mepet maka langsung sholat tadi. Ketika sholat ternyata terdengar adzan, apa yang harus dilakukan? Lanjutkan sholatnya atau hentikan sholatnya? Lanjutkan sholatnya karena masih jauh lebih baik sholat di akhir waktu walaupun masuk waktu yang lain dibandingkan sholat qadha. Masih lebih baik adaan dibandingkan qadhaan. Namun perlu diperhatikan tentu saja itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena ada orang beribadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kenapa menggugurkan kewajiban? Karena kalau nggak ngugurin kewajiban berarti dia dapat dosa. Ya sekedar tidak berdosa aja, namun belum tentu mendapatkan pahala. Memang ulama kita membagi waktu tersebut. Ada waktu afdolnya, misalnya di awal waktu. Ada waktu mubahnya, kebolehannya di tengah-tengah. Ada waktu makruhnya ya udah dekat-dekat akhir waktu. Ada juga waktu haramnya, yang mana seandainya dia sholat pada saat itu maka tidak mendapatkan. Contoh misalnya dia telat sholat asar 5:30 baru ingat sholat asar. Oh udah hampir jam 6 baru ingat sholat asar. Maka itu sudah termasuk waktu haram. Kenapa? Seandainya dia sholat asar dia tidak memungkinkan menyelesaikan 4 rakaat lalu masuk azan maghrib. Namun waktu haram bukan berarti jangan lakukan. Tidak, tetap Anda lakukan. Namun ternyata sholat tersebut sudah dianggap masuk ke waktu yang haram. Subhanallah. Jangan sampai demikian. Dan kita lihat dulu alasan-alasan menundanya. Ya, jadi agama itu kan sebenarnya tergantung juga alasannya. Alasan menundanya karena apa? Ada orang tertunda bukan dia yang menunda. Tapi karena perjalanan. Misal di Jakarta. Dalam keadaan macet total ya, dalam keadaan tidak bisa bergerak, maka dia kalau Syafi'i tidak bisa kita sholat di atas kendaraan. Ya, tidak bisa kita sholat di atas kendaraan, tetap diqadha nanti pada akhirnya. Namun ada sholat yang namanya li hurmatil waqt. Ya, kemudian disebutkan kalau dalam keadaan perjalanan maka ada rukhsah. Kemudian misalnya menundanya karena apa? Oh, ternyata ditundanya karena nggak ketemu air. Ditundanya karena tidak ketemu air. Tunda dulu sampai ketemu air. Ya, atau menundanya karena berjamaah. Nah, ada alasan-alasan tertentu di mana ketika menunda tersebut jauh lebih baik. Namun subhanallah kembali lagi pertanyaannya, jikalau orang menunda sholat namun ternyata sementara sholat terdengar azan di waktu-waktu setelahnya, maka apa yang harus dilakukannya? Tetap lanjutkan sholatnya karena masih lebih baik orang yang terlambat sholat dibandingkan orang yang qadha sholatnya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih Ustadz Sama-sama, Syam Sony. untuk penjelasannya. Tapi jamaah kalau bisa jangan ditunda-tunda sholatnya kalau ada waktu ya. Jangan di akhir waktu ya Ustadz Syam ya. Kita mengatakan lebih baik bukan baik ya. Bukan baik. Lebih baik daripada ganti. Iya, ya Allah. Tuh ingat ya mulai sekarang ayo kita benahi diri kita. Nah aku punya pertanyaan lagi nih. Tadi kalau misalnya berhubungan dengan perjalanan tadi Ustadz Syam menyenggol sedikit nih. Tapi aku harus nanya sama Ustadz Maulana. Ada yang kayak gini Ustadz. Jadi dia gak mau ketinggalan sholat fardunya. Terus dia mau pergi nih, padahal tempatnya gak terlalu jauh gitu kan. Di jamaah aja deh sholatnya gitu kan. Enak aja. Oh ya Allah. Harusnya perhatikan itu sholat. Jangan cuma gara-gara perjalanan dikit dari rumah ke kantor sudah menjama duluan. Iya. Iya mana nih apakah cibat-cibaci. Dede na pita pada cengena pada ceng. Bagaimana pada dalin aku pakai kedo-kedomu. Oke, baik. Jamaah jangan kemana-mana, nanti dijelasin tuh kode-kode sama Ustadz Maulana. Tetap di Islam itu indah, nggak lama kok ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.